Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bejo 1, Bapak Ali Fuad. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Bejo 1 yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang dimana merupakan tugas saya untuk mendiseminasikan hasil pembelajaran di modul 1.4 yaitu modul budaya positif pendidikan guru penggerak. Nah, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Untuk selanjutnya, jangan melihat di papan di proyektor ada kalimat diseminasi budaya positif. Mungkin ada yang sudah mengerti, pernah dengar apa itu budaya positif? Pak sama ya, budaya positif, lanjut ya Bapak Ibu. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh tanggung jawab. Nah, betul sekali apa yang sudah diucapkan oleh Bu Barokah. Kira-kira sudah dilaksanakan belum di sekolah kita? Sudah. Nah, masuk ke slide selanjutnya, yaitu ternyata pada budaya positif ini ada beberapa konsep inti, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ini konsep inti yang ada pada budaya positif. Nah, mengawali modul pembahasan tentang budaya positif ini, kita perlu mengkaji dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan paradigma baru bahwa siswa belajar dengan prinsip berdiferensiasi, berbeda dengan paradigma yang lama, bahwa siswa hanya sebagai duduk diam saja. Ya, biasanya siswa apa Bapak Ibu kalau dulu? Ya, objek, bukan subjek. Sedangkan pada paradigma yang baru, siswa itu harus menjadi subjek pembelajaran. Nah, berdiferensiasi mungkin di paradigma yang lama kita belum pernah atau sudah melakukan, tapi belum secara mendetail ya Bapak Ibu. Nah, lalu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ternyata Bapak Ibu ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu guru itu menganggap bahwa guru dapat mengontrol murid. Apakah jenengan setuju guru dapat mengontrol murid? Guru dapatkah mengontrol murid? Nah, ternyata guru itu hanya mungkin tidak dapat mengontrol secara selamanya, secara terus menerus, hanya pada saat-saat tertentu saja karena berkaitan dengan motivasi intrinsik. Nah, kalau bukan berasal dari dirinya, dia akan kembali berubah ke perilaku yang lama, yang mungkin kurang baik. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif
efektif dan bermanfaat itu biasanya kita melakukan apa? Bujukan, rayuan, reward. Tapi kalau sudah tidak dibujuk, tidak diberi reward, murid akan kembali lagi kepada kebiasaan yang lama. Ya, lanjut yaitu ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, nyatanya belum tentu murid itu berubah karena dibuat bersalah, dibuat itu bukan rasa bersalahnya oleh guru. Mungkin saja karena murid tersebut punya tujuan mengapa dia melakukan hal yang kurang baik tersebut. Semua perilaku siswa pasti ada tujuannya. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yaitu orang dewasa di sini dimaksudkan yaitu guru. Guru berhak memaksa siswa. Apakah jenengan setuju dengan statement itu? Nah, ternyata tidak. Guru tidak dapat memaksa siswa. Nah, lanjut. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, menurut stimulus respon, kebutuhan kita sama, kebutuhan semua murid itu sama. Menurut teori kontrol, kebutuhan setiap murid itu berbeda. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki paradigma atau tujuan yang berbeda, gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Mungkin anak A berpandangan bahwa perilakunya dia tujuannya apa, tujuannya berbeda dengan anak yang satunya. Nah, seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, perilaku buruk, setiap perilaku pasti punya tujuan. Nah, lalu orang lain bisa mengontrol saya. Bisakah orang lain mengontrol? Mungkin hanya Anda yang dapat mengontrol diri. Hanya kita sendiri yang dapat mengontrol perilaku kita. Lalu saya bisa mengontrol orang lain? Tidak. Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Yang selanjutnya terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang baru di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, ini dari paradigma lama ke paradigma baru yaitu teori kontrol. Lanjut kita masuk ke disiplin positif. Tadi disiplin adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Akan tetapi disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi disiplin positif itu tanpa imbalan, tanpa reward atau ancaman, tanpa hukuman juga. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal kebajikan dan memiliki motivasi dari dalam, bukan karena ingin mendapatkan reward, bukan karena ingin tidak dihukum, atau perubahan-perubahan itu harus berubah dari dirinya sendiri, kesadaran diri. Lalu nilai-nilai kebajikan. Nah, berkaitan dengan disiplin positif tadi, seorang siswa harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa, Bapak Ibu? Yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai kebajikan contohnya ada pada profil pelajar Pancasila, ada pada IPO Primary Years Program, atau keterampilan hidup atau life skill. Setiap anak memiliki nilai kebajikan yang berbeda. Tapi kita bisa mengacu pada salah satu prinsip yang ada di papan, yaitu profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau kita ya. Lanjut. Nah, untuk
menjadi untuk mewujudkan disiplin positif itu manusia memiliki kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan ini agar dapat berlangsung dan baik. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi apa saja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesenangan. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu apa? Diperhatikan, tidak dicueki, berbagi, kerjasama, kolaborasi, atau menjadi bagian dari kelompok tertentu. Lalu yang ketiga, penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Lalu kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir kesenangan, yaitu tentang bermain, humor, antusias, atau tertawa. Nah, coba jenengan apakah memiliki kebutuhan dasar manusia tersebut? 5-5-nya diperlukan tidak Bapak Ibu? Ya, diperlukan. Saya tidak. Nah, sekarang ketika kebutuhan dasar manusia sudah dipenuhi, manusia memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Ya, motivasinya apa? Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kalau siswa mematuhi peraturan atau mematuhi apa yang guru ucapkan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada paradigma baru ini diharapkan siswa atau peserta didik memiliki nilai intrinsik dalam mematuhi peraturan, mematuhi apa yang sudah disepakati di kelas ataupun di sekolah. Nah, setelah ini ada 3 macam peraturan atau 3 macam bentuk, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira kita pada saat ini melakukan yang mana Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Nah, kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau misalnya jangan terlambat, kita tiba-tiba menghukum, kamu berdiri di sana 1 jam misalnya, hormat kepada itu tidak ada rencana, tidak ada kesepakatan. Nah, murid tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dapat hukuman bersifat satu arah berupa hukuman psikis atau fisik biasanya. Lalu kalau konsekuensi itu kesepakatan, kita bersama-sama siswa menyepakati aturan. Ya, bisa. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan, apa konsekuensinya? Oh, saya akan mengerjakan 2 kali lipat, Bu. Misalnya seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi, walaupun konsekuensi itu merupakan negosiasi antara guru dan siswa, tetap siswa dibuat tidak nyaman. Lalu, sikap guru selalu mengontrol murid. Hal ini berbeda dengan restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan itu berlangsung 2 arah, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang restitusi, mendapatkan pelajaran atau ilmu, atau sudah mengenal apa itu restitusi. Nah, nanti kita pelajari
kita sebagai guru ada memiliki 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, lalu pembuat rasa bersalah. Kita juga bisa sebagai teman, pemantau, atau manajer. Di antara 5 ini mana yang sesuai dengan kita? Nah, itu hanya jenengan semua yang tahu. Nah, kita contoh penerapan 5 posisi kontrol. Semuanya, ya, tergantung situasi biasanya. Ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau kamu terlambat, kamu harus menghubungkan pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan posisi guru sebagai penghukum. Lalu contoh pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja membuat bapak ibu kecewa. Itu pembuat rasa bersalah. Nah, contohnya lagi sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caramu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu posisi kita sebagai manajer. Nah, lanjut, ini langsung aja. Nah, untuk itu tadi ada konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi. Nah, sebelum kita membuat restitusi Bapak Ibu, berarti kita harus membuat keyakinan kelas. Apa sih perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Mungkin ada yang tahu? Apa itu peraturan kelas, Pak Sofwan? Peraturan kelas. Peraturan harus di apa? Dan ya betul, tepuk tangan buat kita. Luar biasa. Nah, peraturan menurut Bu Barokah, peraturan kelas itu dari guru untuk siswa. Sudah, gurunya yang membuat. Tapi kalau kesepakatan kelas itu tadi apa dari guru dan siswa membuat bersama-sama tentang kalau melakukan ini konsekuensinya ini, gitu ya Bapak Ibu. Nah, pada restitusi kita berusaha untuk membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ada yang tahu? Kalau peraturan itu perlu dilanggar, tapi kalau keyakinan itu dikerjakan bersama-sama. Nah, saya setuju dengan Pak Udin. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Udin. Ya, peraturan itu untuk dilanggar, Pak Udin. Tapi apakah benar peraturan untuk dilanggar? Ya Bapak Ibu, ini tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sangat berbeda dengan peraturan atau ini hukuman atau kesepakatan kelas. Segitiga restitusi kenapa kok bukan peraturan kelas? Nah, alasannya karena pembentukan keyakinan kelas berupa abstrak, bersifat abstrak, berupa pernyataan nilai-nilai kebajikan yang universal, dibuat dengan pernyataan yang positif. Jadi tidak ada kata-kata negatif seperti jangan, tidak boleh, harus berupa pernyataan positif. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya, jangan datang terlambat diganti dengan datanglah tepat waktu, lalu tidak boleh berkata kotor, misalnya bersikap sopan dan santun terhadap guru. Nah, semua itu tergantung sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Jadi mungkin saja di kelasnya Bu Rini berbeda dengan kelasnya Bu Barokah, itu hal yang sangat wajar karena karakter siswa itu semuanya berbeda. Nah, lanjut kita, ketika pembentukan keyakinan kelas, siswa semuanya dilibatkan. Jadi kalau saya itu anak-anak saya beri sticky note, silakan anak-anak menuliskan kalimat-kalimat positif yang diinginkan
demi mewujudkan budaya positif di kelas kita. Saya beri contoh satu, datang tepat waktu. Mungkin anak-anak yang lain setelah sudah selesai semua membuat, menempelkan di papan tulis atau di whiteboard atau di karton. Lalu kita baca sama-sama yang mirip-mirip, kita rangkum jadi satu. Nah, itu nanti menjadi poin-poin yang akan menjadi keyakinan di kelas kita. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, lanjut, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita perlu mengetahui apa itu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya pada menstabilkan identitas. Apa menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan itu bukan hal yang buruk, bukan hal yang negatif, tapi dijadikan sebagai bagaimana kita belajar dari kesalahan yang kita perbuat supaya tidak akan terulang lagi. Nah, contohnya kita bisa menggunakan kalimat berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Lalu Bapak Ibu juga tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu fokus pada solusi yang akan kita cari. Kita selesaikan, mencari solusi dari masalah ini maksudnya. Lalu langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jika perilaku tindakan yang salah, pasti dia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Misal datang terlambat. Kita tanya, mengapa kamu datang terlambat? Karena saya ngantuk, Bu. Berarti dia punya kebutuhan ngantuk, butuh istirahat, butuh tidur supaya mungkin di kelas bisa lebih fresh, mungkin seperti itu. Nah, kita dapat menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya saja, mungkin bisa saja tidak masuk, bisa saja kamu bolos, bisa saja kamu lanjut tidur, tapi kita bisa pakai ini. Kamu patut bangga karena kamu tetap berangkat ke sekolah. Nah, itu tadi poin yang kedua ya Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Lanjut, menanyakan keyakinan. Nah, pada poin menanyakan keyakinan, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya motivasi itu berasal dari intrinsik, yaitu berasal dari diri sendiri. Contohnya apa? Apa keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar? Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan mendemonstrasikan supaya lebih jelas lagi, mendemonstrasikan penerapan segitiga restitusi ketika ada siswa yang melakukan hal-hal yang melanggar keyakinan kelas. Nah, ini saya punya skenario Bapak Ibu tentang ini tadi sudah kita bisa pakai ini. Nah, jadi ini terjadi benar-benar di kelas saya. Ara, Galo, Raisa, dan Nikita masuk kelas terlambat setelah jam istirahat terakhir. Jadi mereka itu istirahat selalu datangnya jam 10 kurang 5, jam 10 kurang 10, padahal seharusnya jam setengah 10 mereka sudah di kelas. Nah, ini saya ketika anak-anak datang saya panggil, nah saya sini datang. Jadi mereka masuk dari pintu, lalu saya giring ke meja saya
sambil duduk bersama, saya mengatakannya, Ibu perhatikan akhir-akhir ini kalian sering sekali terlambat masuk dalam kelas selesai jam istirahat. Lalu anak-anak mengatakan, maaf Bu. Lalu saya bertanya, sebagai murid, apa yang kalian lakukan adalah hal yang wajar. Ibu dulu juga pernah melakukan hal seperti itu, datang ke kelas molor setelah jam istirahat selesai. Tapi, apakah ada masalah sehingga kamu tidak dapat tepat waktu ke kelas? Nah, ini poin menstabilkan identitas. Lalu Ara menjawab, saya masih antri membayar jajan di kantin Bu bersama kamu. Raisa pun juga menjawab, saya masih bermain dengan Sakina di lapangan. Lalu saya bertanya, bagaimana dengan kemarin? Kamu bisa sampai di kelas tepat waktu? Apakah kemarin kamu juga apakah kamu kemarin juga tidak bermain, tidak jajan di kantin? Lalu kalau kemarin saya istirahatnya lebih cepat Bu, sehingga kantinnya sepi. Lalu, oh begitu. Apakah hari ini kantinnya ramai? kalian kalau makan di dalam kelas, jika ibu ada di posisi Dovi Zafir, ibu juga akan makan di dalam kelas tanpa masalah. Lalu apa yang kalian lakukan? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan yang telah kalian perbuat? Lalu kalian punya solusi untuk memperbaiki masalah ini? Apa solusinya? Membawa bekal dari rumah, lalu David membawa bekal.
besok Bu Uli pantau kalian sudah melakukan itu apa belum? Ya. Oke, kedua kalian boleh duduk di tempat kembali. Dan tentunya saya tidak makan saat pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang baru datang kesini maju dulu. Ya, Sakina, Galuh, Aisyah, Galuh, Arah. Ya, coba bawa kursinya di bawah. Sini. Ya, sini. Ara, Galuh, Raisa dan Sakina. Ibu lihat sudah jam 10:30 kalian baru masuk ke kelas saat jam istirahat. Mengapa kalian melakukan itu? Oh, sedang makan dan bermain. Wajarlah kalian melakukan itu, kalian masih lapar, masih makan dan sedang bermain. Jika ibu di posisi kalian pasti juga akan melakukan hal tersebut. Lalu ketika kalian sedang makan dan bermain, akhirnya kalian melakukan apa? Terlambat masuk dalam kelas. Masa kalian terlambat masuk dalam lalu ada lagi kalian masih makan makan di kantin dan bermain di kantin, akhirnya menyebabkan terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Sekarang apakah yang kalian lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, menurut keyakinan kelas kita, apa yang kalian lakukan? Datang tepat waktu. Jam istirahatnya jam berapa? Jam 9 sampai jam 9:30. Kalian sudah terlambat 30 menit. Apakah kalian bersedia memperbaiki kesalahan yang kalian lakukan? Bagaimana caranya? Bermain di mana, Raisa? Lalu bermain di kelas. Sarah? Makan di tempat. Lalu kalau kantinnya rame berarti kalian Selamat siang anak-anak. Ya, hari ini Bu Uli akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Apa Nugi? Ya, benar. Ada yang berbeda dengan Nugi? Apa? Keyakinan kelas itu apa kira-kira? Peraturan. Nah, hampir sama, mirip-mirip, tetapi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu kamu membuat apa yang ingin kamu wujudkan di dalam kelas ini. Ya, tapi kalau peraturan kan biasanya berasal dari diri sendiri. Dilarang ini,
membuang sampah sembarangan atau apa. Nah, keyakinan kelas itu kalian membuat kalimat sesuai dengan impian kalian di dalam kelas. Impian itu seperti apa jelasnya? Akan tetapi ketika kalian membuat keyakinan kelas, kalian tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Kalimat negatif itu seperti apa, Nana? Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencontek misalnya, atau dilarang terlambat. Diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Apa kalimat positif itu contohnya? Kalimat positif itu contohnya apa? Apa Nak? Kalimat positif itu kata dilarang diganti menjadi kalimat positif, misalnya dilarang membuang sampah diganti buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang, tidak boleh menggunakan kata-kata tidak boleh. Apalagi kira-kira dilarang tidak boleh apalagi apa? Apalagi Nak? Jangan pintar bagus sekali alam. Alam tadi mengatakan jangan dilarang, tidak boleh ada dalam keyakinan kelas. Sampai sini sudah mengerti? Nah, nanti Muli beri kalian kertas, Muli beri waktu kalian 2 menit maksimal untuk menuliskan keyakinan kelasmu yang kamu inginkan. Jelas? Lalu nanti kita tempel di papan keyakinan kelas. Nanti yang ini akan ditulis kelompok dan boleh diberi nama. Oke? Jelas? Oke. Ada yang ingin bertanya? Sekarang boleh beri kertasnya ya. Boleh ditulis keyakinan kelas yang kalian ya. Satu-satu. Boleh ditoleskan apa yang kalian inginkan di kelas ini. Itu ada 2. Iya. Boleh ditoleskan.
dilarang ini, dilarang melambat, dilarang membuang sampah sembarangan atau apa. Nah, keyakinan kelas itu kalian membuat kalimat sesuai dengan impian kalian di dalam kelas. Impianmu seperti apa kelas ini? Akan tetapi ketika kalian membuat keyakinan kelas, kalian tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Kalimat negatif itu seperti apa, Nana? Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencontek misalnya, atau dilarang terlambat. Diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Apa kalimat positif itu contohnya? Kalimat positif itu contohnya apa? Apa Nak? Kalimat positif itu kata dilarang diganti menjadi kalimat positif, misalnya dilarang membuang sampah diganti buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang, tidak boleh menggunakan kata-kata tidak boleh. Apalagi kira-kira dilarang tidak boleh apa lagi? Apa? Apalagi Nak? Jangan, pintar, bagus sekali. Alam tadi mengatakan jangan, dilarang, tidak boleh ada dalam keyakinan kelas. Sampai sini sudah mengerti? Nah, nanti Muli beri kalian kertas, Muli beri waktu kalian 2 menit maksimal untuk menuliskan keyakinan kelasmu yang kamu inginkan. Lalu nanti kita tempel di papan keyakinan kelas. Nanti yang pikir akan ditulis kelompok dan boleh diberi nama. Oke? Jelas? Oke. Ada yang ingin bertanya? Sekarang beri kertasnya ya. Ditulis keyakinan kelas dan kalian ya. Satu-satu. Boleh ditoleskan apa yang kalian inginkan di kelas ini. Itu ada 2. Iya. Boleh ditoleskan. Ingat anak-anak ya, harus memakai kalimat positif. Ya. Apakah boleh pakai jangan? Tidak boleh memakai jangan, tidak boleh, harus, tak boleh. Ya.
Sudah 2 menit. Sudah selesai. Boleh selesai. Tadi boleh nyoba menempelkan di sini, tapi ternyata jatuh. Jadi boleh tinggal di sini dulu ya. Nah, silakan siapa yang mau nempel dulu? Ya yuk. Hah? Buanglah sampah pada tempatnya, oke ya. Lalu Arya, yang boleh, boleh.
Siapa ini? Setuju dengan ini? Setuju? Ya, boleh. Saat ada permasalahan diselesaikan dengan damai. Tidak boleh dengan rasa setuju. Saya bertanggung jawab atas barang yang ditindak. Boleh ya? Bolehkah pulih perobohan yang tidak pinjaman dikembalikan ke bertanggung jawab? Boleh ya? Lalu meminjamkan barang pada teman. Apa ini? Meminjamkan barang pada teman. Berarti sama ya kayak yang tadi. Membalikan alat, membalikan barang. Tiap kali kan agar bersih. Setuju tidak? Oh, jangan kebersihan dulu. Terakhir, saling tolong menolong dalam kasih sayang, benar nggak? Yang mengolok-oloknya marah umat dihukum 1 minggu. Ya kan? Halo nak. Keyakinan positif harus berupa kata-kata positif. Berarti tidak ada tulisan coba diperbaiki sekarang. Jadi apa? Kira-kira apa tadi positifnya? Apa? Menghormati dan menghargai orang lain dan orang tua. Ya, gitu. Lalu dalam kamu jangan kebersihan. Jika membalikan barang. Apa ya? Kipas angin, meja bersih, tembok bersih. Berarti menjaga kebersihan. Boleh bermain di kelas saat jam istirahat, boleh Kak? Bagaimana nak? Setuju? Sepakat? Catatan menjaga apa? Bermain apa yang boleh di kelas? Bolehkah bermain bola sepak di kelas? Tidak. Kenapa kok tidak? Nanti kemana? Berarti bolehkah bermain apa? ABC 5 dasar terus apa lagi? 12 suku terus? Dapur, monopoli, lagi tujuannya meja bersih dan meja bersih bisa menyelesaikan sebelummu menjaga kebersihan kelas membuang sampah. Jadi sudah sesuai dengan yang tadi menghormati orang lain ya. Lalu jaga kebersihan karena saya suka tempat yang bersih. Ya ini sama ya, jaga kebersihan. Lalu
Ya, terima kasih ya. Kita sudah mendoakan. Yang terakhir, Sakina. Oke, tiga kan ya? Ada lagi. Ya kan? Bacakan lagi ya. Dijaga kedisiplinan dalam kelas. Berarti ini tadi boleh kelompokan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 keyakinan kelas. Yang pertama tadi apa? Data tepat waktu. Gimana nak? Kamu sudah sepakat dengan data tepat waktu? Jam berapa? Jam 6:30 sampai selesai. Jam 11. Lalu menjaga tata tertib. Tata tertibnya sudah ada ya. Berarti layanan buang sampah pada tempatnya. Ini diganti selalu menjalankan keyakinan kelas. Jika diperbaiki, menjalankan keyakinan kelas. Lalu Arya bertanggung jawab, sudah hormati disiplin dalam kelas, boleh bermain saat istirahat. Apakah Dewi ditambahkan? Sudah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tahan dilipat. Nah, coba bertanya, apakah kalian sanggup menjalankan keyakinan kelas ini? Sanggup. Keyakinan kelas tadi apa, Nana? Keyakinan kelas itu artinya apa? Apa? Peraturan kelas. Apakah peraturan dan keyakinan kelas itu sama? Tidak. Kalau peraturan yang membuat siapa? Kalau keyakinan kelas yang membuat siapa? Siapa yang membuat keyakinan kelas? Siapa yang membuat keyakinan kelas? Siswa. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang akan kami lalu absennya sudah ditoler. Kalian bisa mematuhi apa yang telah kalian sepakati. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Boleh akhiri. Boleh berharap kalian tetap menjadi anak yang solih-solihah, yang bisa melaksanakan apa yang telah kalian tulis sendiri. Oke? Siap? Siap melaksanakan? Oke, luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.